तुम चलती हो मेरे साथ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Dilse yang rilis pada tahun 1998. Film ini akan menceritakan tentang seorang jurnalis radio yang jatuh cinta pada seorang wanita misterius. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang pria bernama Amar. Ia bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Megna di stasiun kereta api. Melihat wajah cantik itu, seketika Amar langsung merasakan cinta dalam hatinya. Ia dengan segera mendekati Megna. Malam itu, Megna begitu kedinginan karena cuaca sedang hujan. Megna meminta pada Amar untuk memberikannya sebuah teh hangat. Lantas, Amar langsung pergi membeli teh hangat. Namun setelah kembali ia melihat Megna telah pergi bersama beberapa pria dengan sebuah kereta. Amar adalah seorang jurnalis dari radio pemerintah. Ia sedang ditugaskan untuk meliput beberapa berita yang ada di bagian timur laut India. Di masa itu, beberapa daerah tersebut sedang berada di masa konflik dengan pemerintah negara India. Bahkan masyarakat di sana memiliki pasukan teroris dengan tujuan kemerdekaan daerah mereka. Tanda pasukan itu adalah ikat kepala berwarna hijau yang melekat di dahi mereka. Amar dengan berani masuk ke wilayah yang sangat berbahaya dengan mewawancarai pemimpin pasukan tersebut. आपने छोटे-छोटे बच्चों के हाथों में बंदूकें थमा दी. Beberapa hari kemudian, Amar kembali bertemu dengan Megna. Megna meminta pada Amar untuk tidak mengikutinya, karena menurut Megna ia tidak pernah bertemu dengan Amar. Lalu Amar diam-diam mengikuti bus yang dinaiki oleh Megna, di mana Megna tinggal di sebuah desa kecil. Keesokan harinya, Amar datang menemui Megna di desa itu. Ia langsung menyatakan cintanya. Megna yang tidak suka terus diikuti langsung mengatakan bahwa ia sudah menikah. समझने की कोशिश कैसे करूं? मैं शादीशुदा। Kata-kata itu membuat Amar terluka. Ia menceritakan sakit hatinya itu. Ia merasa bersalah karena telah jatuh cinta pada wanita yang telah memiliki suami. Hari selanjutnya, ia berencana untuk meminta maaf pada Megna karena terus mengganggunya. Ia mengajak Sukla untuk menemaninya. Megna juga tidak datang sendirian. Ia ditemani dengan beberapa pria. Pria-pria itu langsung membawa Amar ke suatu tempat dan langsung memukul Amar. Pria-pria itu mengaku sebagai saudara Megna dan meminta pada Amar untuk tidak mengejar Megna karena mereka tidak mengizinkan Megna menikah beda suku. Yang membuat Amar sadar bahwa ternyata Megna belum menikah. Sukla pun mencari Amar dan menemukannya tergeletak lemah di pinggir jurang. Setelah beberapa hari, Amar kembali ke desa untuk mencari Megna. Tetapi Megna telah pergi dari desa itu. Ia berusaha mencari Megna dan mendapatkan informasi bahwa Megna sering menghubungi telepon daerah Ladakh. Dengan segera, Amar pergi meliput festival yang ada di Ladakh dan berhasil bertemu kembali dengan Megna. Mereka berdua naik sebuah bus. Saat pemeriksaan identitas yang dilakukan secara berkala oleh tentara di sana, Megna mengaku sebagai istri Amar. मैं इनके साथ आप इनकी पत्नी है? Dalam perjalanan mereka, bus yang ditumpangi mengalami masalah teknis dan harus berhenti di sebuah gurun. Mereka pun harus berjalan menuju tujuan mereka. Amar terus mengikuti Megna. Ia sedikit marah pada Megna karena memanfaatkannya padahal di waktu dulu, kakak Megna memukulnya hingga babak belur. Walaupun Amar marah, ia masih tetap mencintai Megna. Dalam perjalanan mereka, badai tiba-tiba akan melanda. Megna pergi mencari Amar untuk segera berteduh di biara terdekat. Amar yang terbawa suasana atas perhatian Megna langsung memeluknya. Lantas, sikap Megna menjadi memberontak dan secara alami ia merasa kejang-kejang.
Sontak Amar panik dan beberapa menit kemudian Meghna pun membaik. क्या हुआ? Setelah badai, Amar dan Meghna menjadi semakin dekat. Amar memiliki niat serius pada Meghna untuk menikah dengannya. Tentu saja Meghna menolak karena baginya ia tidak memiliki waktu untuk membangun sebuah rumah tangga. Waktu itu, Amar benar-benar memanfaatkan momen untuk membangun hubungan yang baik pada Meghna. Sampai di malam hari, mereka berbincang kecil tentang apa yang disukai. Meghna menyukai puisi dengan kata-kata yang indah, sedangkan Amar menyukai mata indah Meghna. Ia merasa tatapan Meghna seolah ada banyak hal yang tersembunyi dan Amar menyukai itu. Meghna telah membuka hatinya dan merasakan cinta Amar benar-benar sangat tulus padanya. कितना भी मैं इनमें देखना चाहूं। Keesokan harinya, Amar terbangun mendapati dirinya telah sendiri. Meghna menghilang dan hanya meninggalkan puisi yang ia tulis di atas tanah tentang sebuah perpisahan. Amar pun merasakan kekecewaan atas rasa sakit dalam hatinya. Kita pun akan pergi bersama Meghna menuju suatu tempat. Ternyata Meghna adalah salah satu dari organisasi teroris yang sering meneror pemerintah. Mereka tengah bersiap untuk rencana besar mereka di Delhi. Terlihat di wajah Meghna saat mendengarkan suara Amar di radio bahwa ia begitu merindukan Amar. Kita pun akan kembali pada Amar yang akan dijodohkan dengan seorang perempuan bernama Priti. Setelah mereka makan bersama, mereka pulang menggunakan bus. Tanpa disangka, Amar melihat kakak Meghna. Sontak, Amar pergi mengejar kakak Meghna. Pengejaran Amar terhenti saat Amar menabrak seorang perempuan yang membawa anjing. Sedangkan kakak Meghna masuk ke kawasan yang tidak boleh dimasuki oleh warga sipil. Karena tidak ingin diinterogasi, ia pun menelan sianida untuk bunuh diri. Kejadian itu membuat hati Amar menetapkan diri untuk melupakan Meghna dengan menerima perjodohannya dengan Priti. Kematian kakak Meghna juga membuat para polisi turun tangan untuk menyelidiki alasan pria tersebut bunuh diri. Di tempat persembunyian Meghna dan anggota yang lain, mereka tengah bersiap untuk pergi dari tempat itu. Kemudian di rumah Amar dan keluarganya tengah bersiap untuk pesta pelamaran. Di sana Meghna dan salah satu anggota perempuan datang menemui Amar. Meghna meminta untuk mengizinkannya tinggal di rumahnya dengan alasan bahwa mereka telah diusir. Amar pun dengan belas kasih mengizinkan Meghna dan temannya untuk tinggal. Amar bahkan memberikan Meghna pekerjaan sebagai asisten radio di tempat kerjanya. Meghna pergi untuk bertemu atasan organisasinya. Ternyata Meghna punya alasan tersendiri untuk menyusup bekerja di radio pemerintah. Atasannya mengatakan pada Meghna untuk melupakan perasaannya karena cinta hanya dapat menjadi racun. Kehadiran Meghna dalam rumah Amar membuat Amar tidak dapat melupakan perasaannya pada Meghna. Bahkan mendekati waktu pernikahannya, Amar ingin mengajak Meghna untuk pergi ke tempat yang jauh dan lari dari pernikahannya. Tetapi Meghna tidak ingin melakukan itu. Lalu kita akan berpindah ke badan intelijen. Mereka mendapatkan tempat persembunyian organisasi teroris yang sudah kosong. Di dalam sebuah kotak penyimpanan ada sebuah bom. Sayangnya, para penjinak bom tidak dapat mematikan pemicu bom, sehingga membuat ledakan di area sekitar. Sukla yang dulu tahu bahwa Amar mencintai Meghna menanyakan alasan Amar masih bersama Meghna. Padahal dalam waktu dekat ini, Amar akan menikah. Amar menjawab, ia tahu kalau Meghna hanya memanfaatkannya. Untuk itu, saat ini, ia berusaha mencari tahu tujuan Meghna datang ke Delhi. Di malam hari, Meghna melibatkan sisi kemanusiaannya dalam rencana mereka. Ia merasa bersalah karena telah melibatkan keluarga Amar dan bertanya apakah yang mereka lakukan ini sudah benar. Banyak orang yang tidak bersalah akan terbunuh.
Teman Magna pun menariknya keluar untuk tetap percaya dengan tujuan organisasi mereka. Demi sebuah revolusi, akan selalu ada orang yang dikorbankan. Saat mereka menerima telepon, Priti mendengarkan percakapan mereka lewat sambungan telepon. Di sisi lain, Badan Intelijen mendapatkan informasi baru bahwa Amar terlibat dengan organisasi teroris. Karena mendapatkan kesaksian dari perempuan yang pernah Amar tabrak saat mengejar kakak Magna. Seketika, Amar diinterogasi oleh Badan Intelijen. Mereka bertanya tentang orang yang Amar kejar waktu itu dan alasan Amar mengejarnya. Amar hanya dapat menjawab bahwa ia mengejar pria tersebut karena dulu ia telah dipukul oleh orang itu. Ia juga dengan lantang bahwa ia tidak terlibat dengan organisasi teroris. Untuk saat ini, Amar dibebaskan oleh mereka. Amar pun pulang dan menggeledah kamar yang ditempati oleh Magna. Ia mendapatkan bukti sebuah ikat kepala berwarna hijau yang merupakan identitas dari organisasi teroris yang pernah Amar wawancarai. Seketika, Amar pergi ke tempat kerjanya untuk mencari Magna. Ternyata Magna telah pergi untuk melihat latihan pawai di gedung pemerintahan. Ia menarik tangan Magna ke tempat yang lebih sepi. Dengan panik, ia bertanya, siapa sebenarnya Magna? Dan alasannya ingin bekerja di radio di bawah naungan pemerintah. Ia juga menyudutkan Magna yang bergabung dengan organisasi yang telah membuat bom dan membunuh banyak orang. Magna dengan kesal mengatakan bahwa Amar tidak tahu kehidupan yang ia jalani. Sejak kecil, ia melihat daerahnya telah berkonflik. Bahkan orang tuanya menjadi korban atas konflik itu. Walaupun ia tidak suka dengan kehidupannya saat ini, tetapi ia tidak punya pilihan. Ia telah melihat banyak kematian selama bertahun-tahun. Teriakan meminta tolong sering bergema di telinganya. Ia bahkan menjadi korban pelecehan yang membuatnya menjadi trauma saat disentuh secara tiba-tiba oleh laki-laki. Mendengar cerita itu, Amar masih mencoba merayu Magna untuk melupakan semuanya dan membuat hidup yang baru dengannya. Tetapi sekali lagi, Magna menolak karena ia merupakan inti dari rencana organisasinya. Amar mengatakan, membunuh banyak orang tidak akan menyelesaikan masalah di suatu daerah. Kesalahan di masa lalu bukan menjadi alasan untuk menghukum puluhan ribu nyawa yang tidak bersalah. Amar kemudian menduga kalau rencana mereka adalah melakukan bom bunuh diri saat parade Hari Kemerdekaan. Ia langsung berusaha membuka pakaian yang dikenakan oleh Magna, tetapi dihentikan oleh petugas keamanan karena dua teman Magna melaporkan Amar karena ingin melecehkan Magna. Di kantor kepolisian, dua teman Magna menyogok polisi agar membebaskan Amar. Mereka pun membawa Amar ke rumah kosong. Mereka ingin membunuh Amar karena telah tahu rencana mereka. Amar pun berusaha berbagai cara untuk melarikan diri dan berhasil menjatuhkan kedua orang itu. Ia mendapati handphone pria itu berdering. Ternyata itu adalah telepon dari Magna. Amar berjanji takkan membiarkan Magna menjalankan rencana organisasinya. Baginya, cinta lebih besar dari tindak kekerasan. Amar pulang dengan penuh luka. Priti mengatakan kalau ibu Amar telah ditahan oleh polisi karena Amar diduga sebagai anggota teroris. Priti tahu kalau Magna adalah orang yang dicintai oleh Amar. Priti pun memberitahukan tempat persembunyian organisasi Magna karena ia pernah mendengarkan percakapan mereka via telepon. Tetapi sebelum pergi, Amar malah ditangkap oleh Badan Intelijen. Amar berusaha menjelaskan kalau ia bukan bagian dari organisasi teroris. Mereka masih berusaha menggali informasi dari Amar tentang rencana dan tujuan mereka. Amar dengan kondisi setengah sadar dapat melarikan diri dari mereka. Di tempat persembunyian organisasi, mereka telah bersiap menjalankan rencana besar mereka untuk melakukan bom bunuh diri dengan skala yang besar, di mana Magna menjadi orang yang membawa bom tersebut di badannya. Di pagi hari, saat matahari telah mendapatkan sinarnya, para anggota organisasi telah bersiap di posisi mereka.
Amar menghajar salah satu dari mereka yang bersembunyi dalam mobil radio. Amar menanyakan di mana Magna bersembunyi. Selanjutnya, Magna memakai rompi berisi bom dan telah siap untuk mengorbankan dirinya. Saat keluar dari tempat persembunyian, Amar datang untuk menghentikannya. Magna meminta untuk tidak mendekatinya. Amar mengatakan kalau Magna tidak mau pergi dengannya, maka ia takkan meninggalkan Magna. Baginya, cinta lebih besar dari kematian. Magna yang telah hanyut dalam perasaan Amar dapat menikmati pelukan hangat dari Amar. Dan boom! Mereka pun meledak bersama di tempat yang sepi. Di akhir cerita, dengan gagalnya rencana organisasi mereka, para anggota yang lain berhasil diamankan oleh para polisi. Selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, sebuah obsesi pada seseorang dapat membuat kita berada dalam bahaya. Terlebih lagi, cinta yang berdiri di atas segalanya akan menjerumuskan kita pada tindakan yang salah.